Bapak Ibu Saudara, selamat datang di ibadah umum GKPB MDC Kadipaten. Biarlah melalui ibadah hari ini, kerohanian kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Agar kita lebih memahami dan menghidupi firman Tuhan tersebut, setiap jemaat diajak saling berbagi melalui kesan, kelompok saling memperhatikan yang diadakan setiap Selasa, Rabu, dan Kamis. Bagi saudara yang belum tergabung dalam komunitas kesan, jangan ketinggalan. Ayo, tumbuh bersama dalam kesan. Bagi pemuda-pemudi, jangan lupa untuk ikut kesan image yang akan diadakan secara onsite setiap hari Sabtu pukul 16 WIB di Graha MDC Kadipaten, lantai 1. Jangan saudara lewatkan altar doa yang akan diadakan secara online pada Senin 9 Maret 2026 pukul 5 pagi melalui link Zoom yang akan dibagikan melalui grup WhatsApp keluarga MDC Kadipaten. Marilah kita bersama-sama mencari Tuhan di awal hari dan alamilah hadiratnya yang mengubahkan dan memampukan kita menjalani hari-hari di sepanjang minggu yang akan kita lewati. Seringkali Tuhan berbicara dalam keheningan ketika hati kita terbuka dan merindukan suaranya. Oleh karena itu, kami mengajak jemaat untuk mengikuti Lectio Divina yang akan diadakan pada Jumat 13 Maret 2026 pukul 18.30 WIB melalui Zoom Meeting. Bergabunglah dan alami bagaimana firman Tuhan berbicara secara pribadi kepada kita. Hadirilah ibadah minggu yang diadakan setiap minggu pagi pukul 8 WIB di Graha GKPB Kadipaten lantai 1. Sedangkan di lantai 2 ada ruang yang dipakai sebagai kebaktian anak atau Star Kids yang diadakan pada jam yang sama. Ajak anak-anak untuk belajar dan bertumbuh dalam iman bersama-sama. Berikut ini adalah tayangan kegiatan sepekan. Marilah kita maju bersama dalam iman, pengharapan, dan kasih yang bertambah kepada Tuhan, dan alamilah hidup yang mengalami Tuhan, hidup berbuah. Kita rindu setiap kita boleh bertumbuh dalam komunitas. Dan luar biasa, gereja kita menjadi salah satu komunitas yang Tuhan mau setiap kita boleh saling bertumbuh satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara, karena kita menyadari bahwa saat-saat ini ada banyak kenyataan yang sering dilupakan oleh setiap kita manusia. Manusia sering melupakan bahwa pada dasarnya kita itu tidak diciptakan untuk hidup sendirian. Ya. Kita dari awal penciptaan, kita harus menyadari bahwa Tuhan mengatakan dalam Kejadian, tidak baik manusia seorang diri. Artinya, sejak awal memang Tuhan sudah merancang saudara dan saya sebagai manusia untuk hidup di dalam yang namanya relasi atau komunitas. Tapi di zaman sekarang ada lagi nih hal-hal yang menarik ya saudara,
bahwa banyak sekarang di antara setiap kita itu di zaman yang terhubung dalam teknologi, betul ya. Begitu mudahnya kita bisa berelasi dengan orang yang di ujung dunia sana gitu ya. Tetapi seringkali kita semakin terpisah secara hati. Sehingga acap kali saya menemukan banyak orang ya, dia memiliki ribuan teman di media sosialnya ya. Tetapi herannya dia seringkali merasa kesepian dalam kehidupannya. Dan realita ini bukan hoaks Bapak Ibu Saudara, tetapi itu banyak terjadi di tengah lingkungan kita. Dan saya bersyukur, saya berharap tidak ada di jemaat GKPB MDC Kadipaten. Ya, jangan sampai kita sepertinya ada di tengah banyak orang, tetapi kita merasakan yang namanya atau mengalami kesepian dalam hidupnya. Karena kita harus menyadari bahwa Tuhan tidak merancang setiap saudara dan saya untuk hidup diisolasi. Ya, walaupun kemarin masa pandemi kita sempat mengalami kita harus isolasi begitu kan, jaga jarak dan sebagainya. Tapi Tuhan merancang kita untuk hidup dalam sebuah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Ada satu hal yang menarik yang saya akan sampaikan di sini, bagaimana Tuhan memberikan gambaran pentingnya relasi atau komunitas. Ada sebuah pohon raksasa yang tumbuh di Amerika Serikat. Ya, dia saat ini ada di National Park Amerika Serikat. Pohon ini bernama pohon sequoia. Pohon sequoia ini dikategorikan sebagai salah satu pohon yang tertinggi di dunia. Dituliskan dalam data yang saya dapatkan, tinggi pohon itu bisa mencapai lebih dari 80 meter, bahkan ada yang lebih dari 100 meter. Itu artinya kurang lebih sama dengan Tugu Monas, monumen nasional yang ada di Jakarta, di mana tinggi Monas itu tingginya sekitar 132 meter dari bawah sampai ke ujung lidah apinya, begitu ya. Dikatakan di sini juga pohon sequoia selain tingginya bisa mencapai 100 meter, batangnya itu sangat besar. Ya, itu Bapak Ibu Saudara bisa melihat di situ. Bahkan ada yang bagian tengah dari pohon sequoia ini bisa dilewati oleh mobil, saking besarnya itu pohonnya. Jadi dia dilobangin seperti itu, mobil pun bisa melintas. Dan menariknya di sini ada satu realitas bahwa pohon sequoia ini sudah hidup lebih dari 2000 tahun. Ya, jadi sudah tinggi lebih dari 100 meter, diameternya besar. Ini pohon sudah berusia 2000 tahun. Tetapi satu hal yang menarik di sini yaitu ternyata pohon ini itu akarnya itu tidak dalam Bapak Ibu. Untuk menopang pohon setinggi 80 sampai 100 meter ini dikatakan akarnya itu hanya sekitar 2 sampai 3 meter saja. Berbeda dengan yang namanya Tugu Monas ya. Tugu Monas tadi tingginya saya katakan 132 meter, tetapi saya melihat data kedalaman pondasi Monas itu adalah sekitar 15 sampai 20 meter ya. Jadi berbeda jauh sekali ya. Tingginya kurang lebih sama sequoia dengan Monas, tetapi kedalaman akarnya itu berbeda. Pondasi Monas 15 sampai 20 meter dengan ukur-ukuran agar dapat menahan beban Monas tersebut. Tetapi pohon sequoia itu akarnya hanya 2 sampai 3 meter. Tentu pertanyaan kita adalah bagaimana bisa pohon setinggi pohon sequoia ini bisa berdiri kokoh selama ribuan tahun, melewati badai yang kita tahu pasti itu banyak terjadi di Amerika Serikat. Badainya bukan kalau di sana itu badainya sangat dahsyat kita tahu, tetapi dia bisa bertahan berdiri sampai ribuan tahun. Padahal akarnya itu hanya sekitar berapa tadi Bapak Ibu?
2 sampai 3 meter saja. Apa rahasianya? Setelah ditelaah, ternyata akar pohon sequoia ini dia tidak berdiri sendiri. Jadi akar pohon sequoia ini menyebar luas ya di dalam tanah itu, dia menyebar luas dan rupanya itu saling terjalin terkait satu akar dengan akar yang lain dari pohon itu. Itu yang menyebabkan pada akhirnya pohon sequoia ini dia bisa tetap berdiri kokoh selama ribuan tahun. Ya. Dari pohon sequoia ini kita belajar satu prinsip Bapak Ibu Saudara. Prinsipnya sederhana seperti yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa kekuatan itu rupanya tidak datang dari yang namanya isolasi seorang diri. Tetapi kekuatan itu datang dari yang namanya koneksi atau relasi. Kalau minggu kemarin kita belajar relasi dengan Tuhan membuat kita kokoh. Hari ini kita belajar bahwa rupanya relasi dengan sesama dalam sebuah komunitas itu yang menentukan sebuah pertumbuhan yang sehat dalam diri setiap saudara dan saya sebagai para pengikut Kristus. Di Indonesia kita tahu, kita belajar ada pepatah yang mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bukan bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi, bukan ya. Tapi bercerai kita runtuh. Nah, jadi rupanya Bapak Ibu Saudara, prinsip ini itu bukan hanya berlaku bagi keluarga, gereja, bangsa, persahabatan, tetapi prinsip pentingnya koneksi ini, pentingnya relasi ini juga itu sangat mempengaruhi kehidupan rohani kita. Karena rupanya pertumbuhan iman kita itu tidak dirancang untuk kita bertumbuh sendirian Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan hanya mementingkan saya bisa bertumbuh iman emang sebodoh teing yang lain, tidak. Rupanya Tuhan merancang kita itu supaya kita itu bertumbuh bersama iman kita dalam komunitas yang sehat. Oleh karena itu saat ini kita akan belajar dari satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Yang membawa Bible-nya, Alkitabnya boleh dibuka supaya Alkitabnya tidak menganggur selama ibadah ini boleh. Kalau yang tidak, boleh kita sama-sama membaca bersama dari slide yang sudah ditampilkan oleh multimedia. Sudah siap Bapak Ibu? Kita akan baca ayat ini, ayat indah yang luar biasa yang mungkin saudara sudah sering baca dan sama-sama dengarkan. Kita sama-sama Ibrani pasal yang ke-10 ayat 24 sampai 25. Ya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan semakin mendekat. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dari Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 kita memperhatikan dengan baik ada dua kata yang berapa kali diulang ya, yaitu yang pertama adalah kata kita dan yang kedua adalah kata saling. Perhatikan di sini. Artinya kata kita dan saling itu berarti menunjukkan satu sikap atau tindakan yang bersifat dua arah. Ya. Artinya kehidupan orang percaya dari ayat ini kita belajar bahwa supaya kita bertumbuh dalam komunitas yang sejati, ayat ini menuliskan bahwa ada kata kita dan saling. Artinya itu dituntut kerjasama, dituntut prinsip saling dan dituntut sama-sama kita melakukannya.
Jadi nggak bisa ayat ini diterjemahkan sebagai you yang harus melakukan, I tidak, gitu ya, tidak. Tetapi saling. Jadi setiap kita pribadi lepas pribadi ini punya tanggung jawab untuk melakukan firman Tuhan ini. Ya, dari ayat ini kita belajar Bapak Ibu Saudara bahwa ada 3 hal bagaimana supaya komunitas kita itu menjadi komunitas yang bertumbuh dalam komunitas yang sejati. Artinya bagaimana saudara dan saya itu kita bisa mengalami sama-sama pertumbuhan. Ingat, dari kata ini bukan ayat ini tidak hanya berbicara untuk dia, tetapi untuk saya juga. Artinya harus saling. Jangan nanti pulang dari sini, tuh harusnya kamu begitu, tidak. Tapi kita saling di sini ya. Kita janji ya. Jadi supaya kita sama-sama koneksinya nih, sama-sama koneksinya. Yang pertama ada 3 ciri penting yang harus ada dari komunitas iman yang sehat. Yang pertama, di ayat 24. Komunitas iman yang sehat yang membuat kita bisa bertumbuh, yang pertama adalah komunitas tersebut harus saling mendorong dalam kasih dan perbuatan baik. Kita baca bersama 1, 2, 3. Komunitas yang saling mendorong dalam kasih dan perbuatan baik. Itu bisa kita baca di ayat yang ke-24 Bapak Ibu Saudara. Di situ dituliskan, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Komunitas yang sehat, komunitas yang saling mendorong. Komunitas yang sehat bukan hanya tempat kita berkumpul, bukan hanya kita sekedar kongko-kongko curhat, bukan hanya komunitas yang sekedar ngomongin orang gitu ya. Tapi komunitas yang sehat adalah komunitas di mana satu dengan yang lain memiliki kerinduan, memiliki keinginan untuk apa? Mendorong satu dengan yang lain berbuat kasih dan melakukan perbuatan baik. Ya, nanti saudara cek sendiri komunitas persekutuan atau teman-teman saudara dari ayat firman Tuhan ini. Ya, ini ada satu kisah yang menarik dalam Alkitab. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar atau sering mendengar kisah Barnabas dan Paulus dari kisah para rasul yang ke-9. Bapak Ibu, pada waktu Paulus awal-awal bertobat, ya, dia diperkenalkan untuk menjadi satu komunitas dalam pengikut Kristus kepada murid-murid yang lain. Tetapi pada waktu itu karena latar belakang Paulus yang bukan pribadi yang baik, tapi dikenal dalam kalangan orang percaya itu dia sebagai orang yang memiliki tugas membunuh, membenci orang-orang Kristen, bahkan menangkap orang-orang yang percaya kepada Kristus. Banyak orang-orang atau murid-murid Kristus pada waktu itu, pengikut Kristus itu takut dengan Paulus. Ya, tetapi di sini kita bisa melihat ada satu pribadi yang bernama Barnabas. Barnabas sebagai salah satu murid Kristus, dia tidak serta-merta ketika melihat Paulus pada awal-awalnya itu mungkin dikucilkan ya. Percaya Yesus, tapi ketika masuk dalam komunitas murid Kristus, mungkin orang masih miring-miring lihat dia begitu ya. Miring-miring karena takut, miring-miring karena sambil kita lihat dulu seperti itu. Tetapi Barnabas luar biasa. Di situ fungsi Barnabas itu apa? Dia mendekati Rasul Paulus, ya. Dia kemudian membawa kepada rasul-rasul yang lain dan membantu menjelaskan bagaimana Tuhan telah mengubah kehidupannya. Dan pada akhirnya karena tindakan Barnabas itu, para murid yang lain pada akhirnya bisa menerima dan merangkul Rasul Paulus sebagai bagian dalam komunitas murid Kristus. Bisa terbayangkan kalau pada waktu itu tidak ada yang namanya Barnabas, tidak ada orang yang memperhatikan si Paulus ini, orang baru, pasti kita tidak bisa melihat bacaan Alkitab-kitab
yang ada di perjanjian baru maksud saya, yang sebagian besar ditulis oleh Rasul Paulus. Dan belum tentu kita bisa melihat bagaimana karya Paulus atau pelayanan, bagaimana orang-orang bisa mempercayai Kristus sampai ke Asia. Karena yang membuat bagaimana kekristenan itu bisa menyebar ke Asia, itu adalah salah satunya adalah peran dari seorang Rasul Paulus. Karena pada waktu itu murid-murid masih hanya berkutat di Yahudi, tetapi Paulus dia berhijrah, ibaratnya dia berekspansi sampai ke Asia. Dan dari sini kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara bahwa komunitas yang sehat adalah tempat di mana orang percaya saling menguatkan dan saling memperhatikan. Jadi kalau ada orang baru, itulah kita. Kita berfungsi di situ, komunitas sebagai satu komunitas yang sehat. Kita harus sama-sama saling mendorong di dalam kasih dan perbuatan baik. Anak-anak remaja, kalau engkau memiliki sahabat, engkau memiliki teman, tetapi komunitas itu mendorongmu untuk berbuat yang tidak baik, kamu harus tahu bahwa itu bukan komunitas yang sehat. Dan itu tidak perlu kau dekati di situ gitu ya. Karena apa? Kita perlu komunitas yang sehat, yang saling mendorong di dalam kasih dan perbuatan baik. Karena apa? Kita semua di sini bukan manusia super, benar ya? Ada saatnya kita merasa lemah, ada saatnya kita merasa lelah, bahkan kemungkinan saja kita hampir menyerah Bapak Ibu Saudara. Dan di saat seperti itu kita membutuhkan orang lain untuk bisa mensupport, untuk bisa memberi semangat kepada saudara dan saya. Itulah namanya fungsi komunitas. Sama seperti kumpulan arang ya. Kumpulan arang Bapak Ibu yang suka barbecue gitu ya. Iman tidak dirancang untuk bertahan sendirian, tetapi iman dirancang untuk bertumbuh bersama. Bagaimana arang itu? Dia akan tetap menyala kalau dia ada dalam komunitas yang menyala. Tetapi kalau arang itu tidak, dia dipisahkan dari komunitas yang menyala itu, dari arang-arang yang menyala, lama-kelamaan pasti arang tersebut apakah dia akan tetap menyala? Tentu tidak. Dia akan lama-kelamaan menjadi padam dan mati. Begitu juga dengan saudara dan saya. Kita nggak bisa hidup tanpa persekutuan. Kita perlu persekutuan. Kita perlu komunitas yang sehat supaya apa? Iman kita boleh terus semakin membara di dalam Tuhan. Betul ya? Iman kita itu bisa tetap terus, roh kita itu bisa tetap nyala dalam melayani Tuhan, dalam mengiring Tuhan. Karena kita menyadari kehidupan di sekitar kita itu saat-saat ini, kehidupan itu bukan hal menjadi lebih baik, tetapi kita melihat banyak terjadi hal-hal di dunia ini yang membuat kita bisa mengalami yang namanya penurunan dalam berbagai segi kehidupan kita, terutama rohani kita. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, komunitas yang saling mendorong dalam kasih dan perbuatan baik itu perlu dalam diri saudara dan saya. Colek kanan kirinya, ayo saling mendorong kita dalam perbuatan baik dan kasih ya. Jadi jangan anti ketika nanti ada yang saling mendorong, mengingatkan dalam kasih dan perbuatan baik, itu tanda cinta. Yang kedua, ciri penting yang harus ada dalam komunitas iman yang sehat ya Bapak Ibu, yang kedua adalah komunitas yang menjaga dari kemerosotan rohani. 1, 2, 3 sama-sama katakan, komunitas yang menjaga dari kemerosotan rohani. Saudara pernah mendengar bahwa di dunia ini ada satu hukum yang tidak bisa terbantahkan, yaitu hukum kemerosotan. Semua yang ada di dunia ini akan mengalami yang namanya kemerosotan kecuali Tuhan itu sendiri. Benar ya? Kita aja mengalami kemerosotan. Tubuh kita mungkin semangatnya boleh ada, tapi fisik kita mengalami kemerosotan. Kemudian rumah,
Kalau kita punya rumah, saudara yang punya rumah lebih dari satu, yang tidak dihuni ataupun tidak dirawat, itu kita bisa lihat lama-kelamaan rumah tersebut akan menjadi rusak. Saya pernah berjalan-jalan dalam sebuah perumahan elit yang ada di Lembang. Di situ banyak rumah-rumah besar, tetapi herannya nggak ada penghuninya. Dan rumah-rumah itu rusak, berlumut, banyak kemudian tumbuh tanaman-tanaman liar, dan banyak yang sudah mengalami kerobohan. Ternyata kita bisa lihat rumah sebagus apapun, kalau tidak dirawat pasti akan merosot. Betul ya Bapak Ibu ya. Ini yang dimaksud dengan kenapa kita perlu komunitas yang saling menjaga dari kemerosotan rohani, karena iman kita pun kalau tidak dirawat, lama-kelamaan akan menjadi lemah. Iman kita kalau tidak dikobarkan, itu lama-kelamaan iman kita juga akan padam seperti arang tadi. Itu makanya Ibrani 10 ayat 25 di situ dituliskan seperti ini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Melalui nasihat di ayat ini, penulis surat Ibrani mengingatkan kita bahwa kita harus saling menjaga terhadap yang namanya kemerosotan rohani. Saling menjaga dengan apa? Saling mengingatkan agar kita satu dengan yang lain itu tidak menjauh dari yang namanya pertemuan-pertemuan rohani. Karena apa? Kita sadari pertemuan rohani adalah salah satu yang membuat iman kita itu bisa bertumbuh. Sebab Bapak Ibu, tindakan saling menjaga itu sangat diperlukan. Ya. Karena terkadang ada orang yang kerohaniannya sedang merosot, tapi dia tidak menyadarinya, dia tidak mengakuinya. Sama seperti ibaratnya katak, ya. Katak yang dimasak di air mendidih. Saya pernah sampaikan ini pada beberapa waktu yang lampau, ya. Ya. Katak itu adalah hewan yang dituliskan hewan berdarah dingin. Bukan hanya pembunuh berdarah dingin, tapi katak itu adalah hewan berdarah dingin. Di mana dikategorikan karena dia adalah hewan berdarah dingin, dia adalah hewan yang mampu beradaptasi dengan suhu lingkungan. Ya. Jadi katak ketika dimasukkan dalam sebuah panci yang berisi air, kemudian dipanaskan secara berlahan, itu katanya katak itu dia bisa, suhu badannya itu bisa beradaptasi sehingga dia tidak langsung meloncat. Beda dengan binatang lain ya. Kalau misalnya saudara masak ikan misalnya di minyak panas ataupun air panas, pasti otomatis karena suhu badannya berbeda pasti akan melompat kan begitu. Tetapi katak itu tidak. Jadi dia akan menyesuaikan suhu tubuhnya dengan suhu panas dari air tersebut. Sehingga dia nggak rasa gitu kan, nggak rasa. Dia mungkin bisa digambarkan ketika air dipanaskan dia masih berenang begitu ya. Dia masih berenang, dia masih memakai gaya punggung, gaya kupu-kupu apa itu ibaratnya begitu. Karena tidak rasa. Dan sampai kemudian ketika sudah titik didih yang tinggi, barulah dia merasa. Tapi sudah terlambat ya, karena sudah saya katakan sudah terlambat, dia sudah menjadi suike begitu ya. Ini artinya begitu Bapak Ibu, sama seperti kadang Bapak Ibu kehidupan rohani kita. Kalau kita nggak ada teman yang saling menjaga dari kemerosotan rohani, bisa saja kita itu sama seperti katak itu, ya.
Karena kita tidak di komunitas yang sehat, kita di komunitas yang menjauh dari komunitas yang sehat, kita pada akhirnya terjerumus atau tergerus dengan komunitas di luar sana yang tidak baik. Kita tidak merasa itu adalah sesuatu yang buruk, karena kita sama seperti katak tadi. Dan pada akhirnya sampai kita kepetok, kita menjadi sesuatu, terjadi sesuatu dalam kerohanian kita, baru di situ kita sadar. Itulah pentingnya komunitas rohani, saling menjaga. Jangan sampai saudara dan saya keburu menjadi suike. Sudah terlambat ya untuk kembali. Tetapi dengan komunitas yang saling menjaga dari kemerosotan ini, saudara dan saya saling mengingatkan. Ayo semangat, ayo kamu ibadah lagi ditunggu, kayak gitu begitu. Ayo ikut kesan, ayo dan sebagainya. Itu perlu Bapak Ibu. Jadi jangan anti, kita jangan sungkan untuk kita mengingatkan dengan bahasa kasih, tetapi jangan juga kita anti ketika ada orang yang mengingatkan. Karena itu Tuhan rindu setiap saudara dan saya, kita boleh menjaga, menjadi komunitas yang saling menjaga dari kemerosotan rohani. Itu pula yang terjadi dalam kisah Musa, Harun, dan Hur dalam kisah Keluaran pasal yang ke-17. Saudara sudah pernah mendengar kisah ini? Di situ dituliskan ketika bangsa Israel berperang melawan bangsa Amalek, ada satu perintah Tuhan di situ kepada Musa sebagai pemimpin bangsa Israel. Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk mengangkat tangannya sebagai tanda penyerahan kepada Tuhan. Dan luar biasanya ditulis, selama tangan Musa terangkat, bangsa Israel mengalami kemenangan melawan bangsa Amalek. Tetapi ketika Musa mulai lelah dan menurunkan tangannya, di situ bangsa Israel dituliskan di Keluaran 17 itu mulai kalah. Dan di sini pada akhirnya fungsi komunitas Harun dan Hur sebagai komunitas penopang kepemimpinan Musa, mereka hadir di situ. Ketika Musa sudah mulai lelah mengangkat tangannya, disitulah Harun dan Hur menopang tangan Musa, yang satu di sisi kanan, yang satu di sisi kirinya. Sehingga apa? Tangan Musa tetap terangkat. Dan diakhiri pada akhirnya di Keluaran 17 tersebut, akhirnya bangsa Israel pun memperoleh kemenangan. Bapak Ibu Saudara, seorang pemimpin besar seperti Musa pun bisa lelah. Betul ya? Kami hamba-hamba Tuhan pun bisa lelah. Saudara juga bisa mengalami yang namanya lelah, lemah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita membutuhkan orang lain untuk bisa saling menopang. Untuk bisa saling menjaga dari kemerosotan rohani tersebut. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ayo pastikan saudara memiliki komunitas yang sehat. Supaya apa? Kita bisa saling mengingatkan satu dengan yang lain. Betul ya? Yang ketiga, ciri penting dari komunitas iman yang sehat. Yang ketiga adalah komunitas yang saling mengingatkan untuk tetap waspada rohani. Baca bersama-sama 1, 2, 3. Komunitas yang saling mengingatkan untuk tetap waspada rohani. Relasi yang sehat, kalau tadi saling mengingatkan perbuatan kasih dan perbuatan baik, menjaga dari kemerosotan rohani, dan yang ketiga ini adalah komunitas yang sehat, adalah komunitas yang saling mengingatkan untuk waspada rohani. Ya. Relasi yang sehat adalah relasi yang penting untuk saling mengingatkan tentang yang namanya kewaspadaan rohani. Kalau tadi kemerosotan rohani, ini kewaspadaan rohani. Ya.
Di Indonesia Bapak Ibu, dalam kehidupan kita bermasyarakat, kita mengenal yang namanya Siskamling ya. Siskamling itu apa? Sistem keamanan lingkungan. Ya. Itu apakah masih ada di sekitar Bapak Ibu Saudara? Kalau di daerah kami masih ada ya, Siskamling. Walaupun kemudian pada akhirnya menyewa satpam untuk Siskamling tersebut. Sesekali baru kemudian menggerakkan masyarakat gitu ya untuk sama-sama Siskamling. Ini penting Bapak Ibu, karena melalui sistem keamanan lingkungan tersebut, warga masyarakat itu bisa saling bekerja sama untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan tersebut. Ya. Dan rupanya Siskamling seperti ini bukan hanya ada di negara kita. Di negara maju pun seperti Amerika, itu sistem keamanan lingkungan itu juga ada. Hanya berbeda nama. Kalau di Indonesia namanya Siskamling, kalau di sana itu namanya Neckboard Watch. Ya, boleh ditampilkan slide-nya ya. Neckboard Watch Warning. Ya. Jadi sistem Neckboard Watch Warning itu bukan, kalau di Indonesia itu kita mungkin banyaknya ada pos ronda, saling keliling begitu ya. Tapi kalau di sana itu mereka memasang tanda-tanda rambu-rambu Neckboard Watch Warning. Nah, ini adalah sistem keamanan di mana di masyarakat ini sudah memiliki komitmen, kebersamaan, kebekerjasamaan untuk mereka bisa saling menjaga satu dengan yang lain. Jadi ketika ada orang berniat jahat masuk ke lingkungan yang ada rambu-rambu ini, yang bertuliskan ini Neckboard Watch, si pelaku yang ingin melakukan kejahatan akan berpikir 1000 kali. Bukan hanya 2 kali, berpikir 1000 kali. Karena rupanya apa? Di sini mereka diingatkan bahwa gerak-geriknya itu bukan hanya dilihat oleh satu rumah yang dia incar, tapi satu lingkungan itu saling menjaga. Ya, ini perlu karena kan di Amerika itu kan, di negara-negara maju itu biasanya individualismenya itu kan sangat kuat. Kalau Indonesia kita masih kekeluargaan, masih bisa kenal kanan kiri depan belakang. Tapi kalau di negara maju itu sudah sangat minim yang kekeluargaan seperti itu. Jadi sudah sibuk masing-masing. Makanya sistem ini bagus sekali dan ini dilakukan oleh beberapa daerah supaya menjadi penjagaan yang saling menjaga di lingkungan tersebut. Ya. Dengan begini, para penghuni rumah di satu wilayah itu mereka boleh saling menjaga. Ketika melihat ada orang yang mencurigakan di tetangganya, mereka akan langsung gercep menelpon 911 ya, keamanan yang ada di negara tersebut. Ya. Itu juga firman Tuhan yang diajarkan di akhir ayat 25 tadi. Komunitas yang saling mengingatkan untuk tetap waspada rohani. Dalam Ibrani 10 ayat 25 bagian B di sini tuliskan, tetapi marilah kita saling menasehati. Terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan mendekat. Kata mari kita saling menasehati itu tindakan di mana kita diajar untuk kita saling menasehati satu dengan yang lain. Jangan sampai kita tidak memiliki kewaspadaan rohani sehingga kita lupa bahwa hari Tuhan itu mendekat. Ya. Jangan sampai saudara merasa bahwa badan saya sehat, gitu kan? Umur saya masih muda, nggak mungkinlah Tuhan panggil segera, badanku sehat, aku rajin olahraga, bukan hanya sehari sekali olahraga, bukannya seminggu sekali, setiap hari aku olahraga. Jangan sampai hal itu membuat kita pada akhirnya merasa kita tidak perlu menyala-nyala di dalam Tuhan, kita nggak perlu akhirnya bersantai-santai dalam pengiringan kepada Tuhan. Disitulah komunitas saling rohani itu penting, Bapak Ibu Saudara. Saling menasehati satu dengan yang lain untuk tetap menyala-nyala di dalam
Tuhan. Untuk kita tetap bangkit dari keterpurukan kita. Untuk kita tetap bisa saling satu dengan yang lain, itu menjadi terang dan garam bagi orang lain. Itu perlu. Ya. Itu pula yang disampaikan oleh Yesus kepada muridnya, yaitu Petrus. Dalam satu perjumpaan dengan murid-murid, Petrus diberi nasihat oleh Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Di Lukas 22 ayat 31, Yesus memberi nasihat kepada, peringatan lebih tepatnya ya. Simon, Simon katanya, lihat iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum. Yesus tahu bahwa Petrus akan mengalami goncangan iman yang besar. Oleh karena itu Yesus mengingatkan Petrus akan hal itu. Yesus bahkan berkata bahwa Petrus, engkau akan menyangkal aku selama 3 kali sebelum ayam berkokok. Tetapi kemudian kita membaca, Petrus merasa dia adalah orang yang kuat pada waktu itu. Sehingga dia berkata ketika Yesus menyatakan bahwa engkau akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Apa jawab Petrus? Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersamamu. Katanya begitu. Itu sebenarnya bagus komitmen dia ya. Tetapi yang menjadi tidak bagus karena dia merasa dia adalah orang yang kuat. Sehingga ketika Yesus menasehati itu dia tidak waspada. Dia menganggap aku kuat. Gitu. Jadi dia menyepelekan nasihat dari Tuhan Yesus tersebut. Dan ternyata beberapa waktu kemudian kita bisa tahu bahwa apa yang dikatakan Yesus itu benar-benar terjadi. Ketika Yesus ditangkap, disitulah kemudian sebelum sampai ayam berkokok, Petrus ketakutan dan menyangkal Yesus 3 kali. Tapi luar biasanya di situ, dalam peristiwa itu pun Yesus memulihkan. Sehingga ketika Yesus bangkit dan menjumpai murid-muridnya, Yesus pun memulihkan Petrus. Dari sini kita belajar Bapak Ibu, jangan anti dengan yang namanya nasihat dari orang lain. Ya. Saya jujur juga kadangan kalau ada orang yang menasehati, kadangan merasa apa sih gitu. Kadang suka ada perasaan risih gitu. Jadi kadang kita itu merasa bahwa kita, apa sih kamu kok nasihati saya? Apalagi kalau yang nasihati anak. Betul ya? Kadang, apa sih kamu, mama lebih berpengalaman. Mama sudah makan asam garam gitu ya. Jadi kadang nasihat dari orang lain pun suka kita remehkan. Tapi saya belajar ketika ada orang lain yang menasehati saya belajar untuk menerima dengan hati yang terbuka. Termasuk nasihat anak saya. Itu anak saya menjadi penasehat di rumah yang luar biasa, ya kan? Dalam kebersihan, ya benar Mikael ya, kebersihan dapur, kebersihan pokoknya dia luar biasa. Tadinya saya meremehkan, apa sih Kaila? Gitu aja kok rempong kamu gitu ya. Tapi saya belajar. Saya tidak akan menjadi pribadi yang lebih baik kalau saya tidak terbuka dengan nasihat orang lain. Ya. Saya bersyukur kalau ada orang yang menasehati saya, berarti dia sayang saya. Itu yang pada akhirnya membuat saya pada hari-hari ini belajar untuk semakin terbuka dengan nasihat. Karena ingat kita menuliskan banyak nasihat, maka tercapailah rancangan setiap kita. Jadi kita membutuhkan nasihat terlebih untuk iman kita Bapak Ibu Saudara. Kalau ada orang yang menasehati kita karena mungkin kita sudah jauh daripada Tuhan, atau karena mungkin hidup kita sudah melakukan banyak kejahatan di mata Tuhan, terima. Jangan sampai kita pada akhirnya kita lalai dengan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita yang mengasihi kita. Ya. Kita perlu dinasehati dan kita juga harus berani memberikan nasihat kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai mereka menjadi hilang jauh daripada Tuhan karena kita tidak berani memberi nasihat atau mendekati dia. Ya. Bapak Ibu Saudara, Rasul
sebesar Petrus pun yang dekat dengan Tuhan bisa mengalami kesendirian, tekanan, ya. Apalagi kita, ya. Kita harus butuh komunitas iman yang sehat. Karena ketika kita mulai dingin, ketika kita mulai kompromi dengan dosa, kita memerlukan orang-orang di sekitar kita untuk saling mengingatkan. Sama seperti sekumpulan landak di musim dingin, Bapak Ibu. Landak itu diberi oleh Tuhan, itu pertahanan diri, cucuk duri ya. Bahasa Jawanya cucuk duri ya. Itu bukan sembarang duri ya. Duri itu memiliki fungsi untuk pertahanan diri dari landak. Ya. Tapi ketika musim dingin, landak-landak itu harus berkumpul satu dengan yang lain. Jadi landak itu rupanya bukan hewan individual. Ketika musim dingin mereka harus berkumpul menjadi satu. Supaya apa? Tujuannya supaya tidak mati. Supaya tetap bertahan dalam musim dingin tersebut. Tetapi masalahnya itu landak ada duri-durinya. Sehingga apa? Duri-duri ini bisa saling menyakiti satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara, dari landak ini kita belajar Tuhan memiliki diri kita itu terkadang memiliki banyak pembenaran untuk mempertahankan diri kita. Sama seperti duri landak tersebut. Ya. Sehingga kadang kita bisa melukai satu dengan yang lain karena apa? Kita ingin mempertahankan kebenaran diri kita. Betul ya? Tetapi supaya kita bisa bertahan iman kita, sama seperti landak itu bertahan melewati musim dingin, jangan kemudian membuat kita anti masuk dalam komunitas. Ya. Yang perlu kita lakukan adalah kita menyadari bahwa kita Tuhan kasih sebagai pribadi lepas pribadi, tapi Tuhan juga mau kita saling. Oleh karena itu, dari kisah landak ini kita belajar. Ya, duri-duri memang saling melukai dan karena sakit mereka terkadang saling menjauh. Namun ketika mereka berjauhan, seperti yang saya sampaikan tadi, udara dingin bisa menyerang mereka dan mereka bisa kedinginan dan membeku. Kadang kita dalam komunitas, kita harus menyadari kita perlu saling mengampuni, kita perlu saling menguatkan, kita perlu saling menasehati, kita perlu saling menjaga iman. Memang kita menyadari sama seperti sekumpulan landak tadi itu, kadang dalam komunitas disengaja atau tidak disengaja perkataan kita bisa saling menyakiti. Perkataan kita bisa saling melukai. Di komunitas kita itu bisa saja terjadi yang namanya perbedaan pendapat. Tetapi ingat, sama seperti landak tadi, ketika kita menjauh, maka kita bisa dingin secara rohani. Tapi yang harus kita lakukan adalah, ayo kita saling menjaga satu dengan yang lain, dengan komitmen untuk tidak saling melukai satu dengan yang lain. Tetapi kita saling menutupi dengan kasih satu dengan yang lain, sehingga komunitas kita itu menjadi komunitas yang bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Jadi intinya Bapak Ibu Saudara, Tuhan sebagai akhir dari khotbah saya, Tuhan memanggil saudara dan saya, Tuhan memberi kita gereja, Tuhan memberi kita persekutuan, Tuhan memberi komunitas iman. Dalam hal ini di kita itu ada yang namanya kesan. Itu bukan untuk hanya sekedar ada, tetapi ini memiliki tujuan. Tujuannya adalah supaya kita bisa bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Dan hari ini
Saya mengundang, Tuhan juga mengundang setiap saudara dan saya, ayo jangan kita hanya menjadi orang yang hanya datang ke gereja, tetapi marilah kita menjadi bagian dari komunitas iman yang hidup dengan melakukan 3 tadi. Yang pertama apa? Saling mendorong dalam kasih dan perbuatan baik. Yang kedua, saling menjaga dari kemerosotan rohani. Dan yang ketiga apa? Saling mengingatkan untuk tetap waspada rohani. Saya undang setiap kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Pemain musik boleh. Haleluya. Lagu-lagu pujian tadi mengajarkan kita, mengingatkan kita ya, bahwa berkat Tuhan itu dicurahkan, salah satunya adalah ketika ada kerukunan di antara saudara dan saya, di antara komunitas gereja ini. Oleh karena itu, kita mau nyanyikan pujian ini. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Tahu lagunya Bapak Ibu? Ya. Sambil lagu ini dinyanyikan, tunjuk wajahnya satu dengan yang lain ya. Tapi dengan serius ya. Nyanyikan ini sebagai wujud komitmen kita bahwa kita ingin mengasihi saudara-saudara kita yang di tempat ini. Boleh sambil lihat depannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu, ku lihat di wajahmu kemuliaan, kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi ku kasihi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ya dong. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan, kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi ya, sekali lagi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Amin. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Saya ajak setiap saudara untuk bergandengan satu dengan yang lain sebagai satu tubuh Kristus yang Tuhan tempatkan di Gereja Kristen Perjanjian Baru Kadipaten. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kau sudah memberikan kepada kami keluarga di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Ya Tuhan, inilah kami, satu keluarga Kristus yang Tuhan tempatkan dalam tubuh GKPB MDC Kadipaten. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah memberikan keluarga untuk kami Tuhan.
Kami menyadari Tuhan, dalam komunitas ini adalah kelemahan-kelemahan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur firman-Mu pada saat pagi hari ini mengingatkan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami boleh menjadi komunitas yang sejati, yang berkenan di mata Tuhan. Biarlah Engkau dapati keluarga GKP BMDC Kadipaten menjadi keluarga komunitas yang memuliakan nama Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan melalui cara hidup kami di tempat ini ya Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kami untuk kami boleh saling mendorong dalam kasih dan perbuatan baik, untuk kami boleh saling menjaga dari kemerosotan rohani, untuk kami boleh saling menasehati satu dengan yang lain Tuhan. Waspada rohani Tuhan. Engkau pakai kami Tuhan untuk menjadi komunitas yang saling satu dengan yang lain. Ampuni kami Tuhan, kalau mungkin selama ini dalam keberbedaan kami, seringkali kami melukai satu dengan yang lain. Ampuni kami Tuhan. Kami mau di tempat ini Tuhan terjadi saling mengampuni satu dengan yang lain. Biar keberkatan Allah tercurah atas jemaat ini ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, keberkatan Allah hanya akan turun ketika ada kerukunan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau saling mengampuni Tuhan satu dengan yang lain. Kami mau saling mengasihi satu dengan yang lain Tuhan. Ke depan ada banyaklah tantangan, tapi kami percaya firman-Mu itu terus mengingatkan kami, sehingga hidup kami boleh menjadi hidup yang sungguh memuliakan nama Tuhan. Kami berkomitmen saat ini ya Bapa, Engkau yang menolong kami sehingga hidup kami boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu terbatas, sangat terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi biarlah Roh Kudus yang berdiam dalam diri setiap pribadi lepas pribadi umat-Mu pagi hari ini. Roh itulah yang akan terus menolong mengingatkan kami sehingga hidup kami boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan pulang dari tempat ini nanti kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami mau belajar melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.